Jadi Bilal adzan sebelum terbitnya matahari. Adzannya Bilal ini untuk apa? Liyunabihus sahabah biqurbil fajr. Untuk membangunkan para sahabat waktu subuh akan segera tiba. Jadi para sahabat harus segera siap-siap sahur. Kemudian lanjutan hadisnya, fakulu washrabu hatta ya'dzana ibnu ummi maktum. Maka makan dan minumlah kalian sampai ibnu ummi maktum mengumandangkan azan. Kalau diperhatikan, dalam hadis ini ada dua muadzin. Yang pertama Bilal, yang kedua Ibn Ummi Maktum atau Abdullah ibn Ummi Maktum. Seorang sahabat yang Allah tarik penglihatannya. Kalau teman-teman perhatikan bahwa di Saudi, di Masjid Nabawi dan juga di Masjidil Haram dan di beberapa tempat, azan subuhnya 2 kali. Azan pertama yaitu yang di malam hari atau jaraknya agak jauh dengan azan kedua untuk membangunkan masyarakat, warga sekitar. Sedangkan azan yang kedua baru azan menandakan masuknya waktu sholat subuh. Begitu juga dengan azan hari Jumat. Azan pertamanya bisa jam 11-an kalau di Saudi. Untuk apa? Untuk memberitahukan persiapan sholat Jumat. Sedangkan azan yang kedua memberitahukan telah masuk waktu zuhur, yaitu waktu sholat Jumat. Jadi azannya Bilal yang pertama untuk membangunkan para sahabat bahwa waktu subuh akan segera tiba. Mereka harus segera makan sahur. Dan azan yang kedua yang menandakan masuknya awal waktu sholat subuh, yaitu azannya Abdullah ibn Ummi Maktum. Annahu la ya'zan hatta yatla' al-fajr. Jadi Abdullah ibn Ummi Maktum tidak mengumandangkan azan kecuali sudah masuk waktunya. Jadi bisa ngebedain para sahabat azan pertama dengan azan kedua. Dan juga sekedar informasi bahwa umat terdahulu seperti Ahlul Kitab dan pengikut sebelum Nabi Muhammad, hunaka fasl ma baina saumana wa saum man qablana aklat as-sahur. Ada pembeda puasa umat Nabi Muhammad dengan umat sebelumnya di sahurnya. Imam Nawawi berkata, sahur pembeda antara puasa kita dengan puasa umat sebelum kita, di mana mereka di saat puasa gak makan sahur. Jadi puasa itu melewati beberapa tahap. Bahkan di awal mulanya disyariatkan puasa, sempat terjadi para sahabat buka puasa setelah maghrib, kemudian dikasih batas sampai isya, kemudian dilanjutkan lagi dari isya sampai maghrib lagi hari besokannya. Bayangin, dikasih waktu sekitar 1 jam, waktu yang dibolehkan untuk berbuka. Kemudian, kana sahabah idza nama ahaduhum ba'da fatra lam yahillahu al-akl wasyurb ba'd. Para sahabat waktu awal mula diperintahkan untuk berpuasa, jika sudah tidur setelah sholat tarawih, pas bangun mereka nggak boleh makan dan minum. Hatta law istayqadha qabla al-fajr, walaupun bangunnya sebelum azan subuh. Fashaqqa dzalika 'alaihim. Maka hal itu membuat para sahabat sangat kesusahan dan kepayahan dalam menjalani puasa mereka. Jadi sempat juga diringankan dengan syarat tidak tidur. Setelah isya dibolehkan makan dan minum asalkan tidak tidur. Karena kalau sampai tidur, walaupun bangunnya sebelum subuh, gak dibolehkan makan dan minum. Tapi Allah sangat meringankan kita. Meringankan dan membedakan umat Nabi Muhammad dengan umat sebelumnya. Hingga akhirnya Allah meringankan sampai dikasih waktu yang sangat cukup. Antara maghrib sampai dengan subuh. Dibolehkan makan dan minum. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية رحمة بالمؤمنين
Maka Allah turunkan ayat ini sebagai bukti kasih sayangnya terhadap kaum muslimin. Tapi kalau kalian ingin mengetahui lebih detail sebab diturunkannya ayat 187 surat Al-Baqarah ini, sebab nuzulul ayah, di mana awal mulanya di saat puasa masih berlaku antara maghrib sampai isya. Kemudian salah seorang sahabat ketiduran. Jadi kelewatan bangun-bangun setelah isya. Jadi dia pas buka puasa ketiduran. Jadi memang sudah dibolehkan makan dan minumnya hanya sekitar 1 jam. Ditambah lagi sahabat ini ketiduran sampai bangun setelah isya. Hingga akhirnya dia mau gak mau harus melanjutkan lagi sampai buka puasa besoknya lagi. Sampai akhirnya sahabat ini lemes banget. Pas antara waktu zuhur, beliau pingsan. Maka dilaporkanlah ke Rasulullah SAW. Sejak saat itu turun ayat ini. Intinya Allah sangat memberikan kita keringanan. Maka dibolehkan makan dan minum dari sejak azan maghrib hingga sebelum azan subuh. Kemudian dalam syariat Islam disunahkan untuk makan sahur sebagai pembeda puasa. Dan yang terpenting, sahur bukanlah sebagai syarat. Jadi kalau tidak sahur, puasanya tetap sah. Dan juga kalau dalam usul fikih ada namanya an-nasikh wal mansukh. Hukum yang terbaru dipakai, yang lama tidak dipakai. Maka nasikh menggantikan hukum yang mansukh. Nah, ini terjadi dalam hukum ini, yaitu bolehkah para sahabat dan generasi selanjutnya makan dan minum setelah isya. Jadi Allah turunkan ayat 187 sebagai pemberitahuan kepada kaum muslimin dibolehkan makan dan minum dari setelah maghrib sampai sebelum azan subuh. Tafrah biha farhan syadidan. Maka para sahabat sangat gembira karena puasa itu tidak sulit. Allah berikan banyak kemudahan. Jadi begitu sebab turun ayat 187 surat Al-Baqarah. Kemudian, walakin madza an wajbatis sahur? Hal laha waqtu muhaddad? Bagaimana dengan sahur? Kapan waktunya? Kalau kita ngomongin waktu sahur, nggak ada batasannya. Jadi 2 jam sebelum subuh, 3 jam sebelum subuh, azan subuh maksudnya, sejam, setengah jam, itu nggak apa-apa, nggak ada batasannya. Laisa laha waqtu muhaddad, nggak ada waktu yang ditentukan. Illa anna Rasulullah SAW hathana ala wajbatis sahur. Akan tetapi Rasul menganjurkan kita untuk sahur jangan sampai ditinggalkan. Rasulullah SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Yang artinya, makan sahurlah kalian karena sesungguhnya ada berkah di dalam makan sahur. Dan juga kalau dari sisi kesehatan, memberikan kita stamina untuk kuat sampai maghrib. Wahathana aidan ala ta'khiriha, dan juga menganjurkan kepada kita untuk menelatkan waktu sahur. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, akhirus sahur, akhirkanlah sahur. Faqad qala ba'd ahli lughah anna kalimat as-sahur ma'khudhah min waqti as-sahar. Kata ahli bahasa bahwa kalimat sahur diambil dari kata dalam bahasa Arab yaitu sahar. Apa maksud sahar? Wa huwa akhirul lail, akhirnya malam hari. Terus kalau untuk buka puasa bisa ditunda nggak? Misalkan sampai setelah isya, kali aja kan dapat pahalanya lebih besar daripada buka puasa habis maghrib. Jawabannya adalah dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitr. Yang artinya tidak henti-hentinya umatku dalam kebaikan dengan menyegerakan berbuka puasa. Jadi bagusnya kita
segera berbuka. Berarti bagus dong kalau kita percepat buka habis asar misalkan, atau habis zuhur, kayak beberapa orang yang belum Allah berikan hidayah kepada mereka. Tapi sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa banyak sekali manusia yang sangat unik, belum Allah berikan hidayah ke mereka, gak ada niat sahur, kemudian mereka siangnya makan di warteg, ditambah lagi pas maghrib carinya kurma. Uniknya lagi baca doanya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Masya Allah, bisa kayak gitu. Siangnya ke warteg, maghribnya Allahumma laka sumtu atau dhahaba dhama. Emang unik ini orang. Mungkin beberapa dari kalian ada yang kaget, tapi memang benar banyak orang seperti ini. Wa fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah. Sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Jadi gimana kalau kita percepat buka puasa sebelum terbenam matahari? Jawabannya adalah man aftara qabla ghurubi syams faqad afsada siyamah. Barang siapa yang berbuka sebelum terbenamnya matahari, yaitu waktu maghrib, maka dia telah membatalkan puasanya. Illa man akala aw syariba nasiyan fa innahu yatimmu siyamahu wa laysa alaihi syai'. Kecuali bagi seseorang yang makan atau minum dalam keadaan gak disengaja, lupa, maka dia tetap menjalankan puasanya. Jangan dibatalkan, karena itu adalah rezeki yang Allah Ta'ala berikan ke orang tersebut. Terakhir, saya meminta kepada Allah, semoga Allah Ta'ala menerima puasa kita, sholat kita, dan juga membimbing kita dalam ketaatannya di bulan suci ini, dan juga di bulan-bulan lainnya. Wa akhirul kalam, alhamdulillahi rabbil alamin.